Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita telah membaca sedikit dari muqaddimah beliau hafizahullahu taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan di pembahasan atau di lanjutan muqaddimahnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya memudahkan dan memberkahi majelis kita hari ini. Baik, manil qari? Bismillah. Tahu ji sampai mana? Ya, halaman kedua, mimma ukhidha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Sulaiman Ibnu Husain Al-Jabzuri rahimahullah. La, afwan. Ini mukaddimahnya Syekh Bilal. Qala Syekh Bilal Ibn Haidar hafizahullah ta'ala. Baik. Wa mimma usiza ala nazimi rahimahullah adam zikrihi li babi makharijil hurufi wa sifatiha ma'a kauni hadzal babi umdata hadzal fanni mimma hamala katsirun minasyurrahi an-nasaba baban wa khassahu li zikri babil makharij was sifati. Baik, yakfi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, setelah beliau menjelaskan sedikit dan menggambarkan sedikit tentang pelajaran yang akan kita pelajari, yakni ilmu dari ulumul Quran, yaitu ilmu tajwid, dan kemudian beliau menjelaskan sedikit, menggambarkan tentang kitab yang akan kita baca. Selanjutnya beliau menjelaskan atau memberikan sedikit faedah. Kata beliau, wa mimma ukhidha 'ala an-nazim rahimahullah, di antara yang dikritik atas nazim rahimahullah, atas kitabnya ini, beliau rahimahullah tidak menyebutkan bab tentang makharijul huruf, tentang tempat-tempat keluarnya huruf, wasifatiha, dan tidak pula menyebutkan bab tentang sifat-sifat huruf. Ma'akauni hadzal babi umdata hadzal fan. Bersamaan dengan itu, bab ini, bab makharijul huruf dan sifat-sifatnya adalah umdah, pokok dari apa? Ilmu tajwid ini. Mimma hamala katsiran minasyurrah an-nasaba baban wa khassahu li dzikri babil makharij al-huruf. Saking pentingnya, sampai bab ini membawa atau menjadikan para syurrah, kebanyakan dari syurrah yang mensyarah kitab ini, itu mengidhofahkan, menambahkan bab dan mengkhususkannya untuk menyebutkan apa? Makharijal huruf. Jadi ini salah satu yang dikomentari oleh beliau, dari beliau, dan dikritik dari beliau atas kitabnya, karena beliau tidak menyebutkan tentang bab makharijal huruf bersamaan dengan pentingnya dia. Iqra. Wa inni ara ayyuktasaru ala ma zakarahu an-nazim rahimahullah fala yuzkaru babun lam yazkurhu an-nazim wa innama qad yata'arradu litafasili babin zakar aslahu an-nazim kan yuzkaru masalan hukmu lamil harfi wal ismi inda zikril lamati sawakini litatimma abhasul babi. Tayyib, yakfi. Kemudian kata beliau, adapun beliau sendiri, maka beliau lebih memilih untuk menulis atau membatasi dirinya di atas apa yang nazim sebutkan. Maksudnya apa? Beliau tidak menambahkan juga apa yang nazim tidak sebutkan. Berarti di antaranya apa? Bab makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Makanya sama seperti yang sebelumnya kita tambih, bahwa pelajaran ini adalah pelajaran sudah mulai atau masuk ke orang-orang yang menengah. Maksudnya apa? Orang yang belajar ini sepantasnya dan mungkin sebaiknya mempelajari ilmu-ilmu dasar tentang tajwid terlebih dahulu. Karena seperti ini,
Beliau sendiri penulisnya sampai tidak memasukkan apa? Bab makharijul huruf. Ya, maka ada baiknya sebelum mempelajari ini kita mempelajari kitab yang lainnya dulu yang lebih dasar. Thayyib. Adapun kata beliau kalau saya melihat saya batasi saja buku ini dengan apa yang nazim sebutkan. Fala yudkaru babun lam yadhkurhu an-nazimu rahimahullah. Maka saya tidak akan menyebutkan bab yang nazim juga tidak menyebutkannya. Iya, wa inna maqad yata'arradu li tafasili babin dzakara aslahu an-nazimu. Hanya saja iya, ada pembahasan yang mungkin diletakkan bukan pada tempatnya. Pada suatu bab yang asal dari bab itu disebutkan oleh muallif. Hanya saja pembahasan yang beliau bawakan ini ya terkadang sebagai bentuk tafasil saja, perincian terhadap bab yang beliau bawakan, yang nazim bawakan, afwan. Ya. Seperti apa? Ka'an yudhkara mathalan hukmu lamil harfi wal ismi inda dzikril lamatis sawakin. Seperti menyebutkan hukum lamul harf dan juga hukum-hukum lamul isim. Ya, pada penyebutan apa? Lam sawakin, lam sukun. Yang padahal bukan babnya. Tapi hanya saja beliau bawakan untuk apa? Litatimma abhathul bab, untuk menyempurnakan pembahasan bab. Thayyib, iqra. Wa man lam yuzkar fi hadzal nazmi wala fi syarhihi fa innahu yu'khadhu insyaallah fima ba'du min al-kutubi wasyuruhi. فهذه المنظومة تعد مقدمة في هذا العلم وبابا يليه المبتدئ. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, maka bab-bab yang tidak disebutkan oleh nazim di nazamnya ini, di bait-bait syairnya, dan tidak pula saya sebutkan di syarahnya, maka pembahasan tersebut akan diambil insyaallah pada kitab yang selanjutnya dari kitab-kitab dan syarah-syarah. Ya. Karena mandhumah ini sendiri itu dihitung sebagai muqaddimah, ya kan, di dalam ilmu tajwid, dan juga pintu yang dengannya seorang mubtadi, seorang pemula, ya, bisa memulai pelajarannya. Nah, ini bagi beliau ya. Tapi ya, kalau kita lihat pembahasannya, coba kita lihat, tidak ada makharijul huruf, tidak ada sifat-sifatnya, dan ini pembahasan yang pokok, ya kan. Thayyib. Iqra. في الثواب بنشر العلم فإنه مما ينفع الميت حين يوضع في قبره. أحببت أن أدلي بدلوي على عجزي وضعفي وقلة علمي بأن أكتب شرحا لهذه المنظومة فيه حل لمشكلها وبيان لأحكامها. اتقيته من عدة شروح ومراجع لهذا الفن يأتي ذكرها في جدول آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. طيب. Lagi lanjut sedikit lagi. وأسميته بأيسر الأقوال في شرح تحفة الأطفال. طيب, jazakumullah khairan. Kata beliau, ya, setelah beliau menyebutkan faedah tadi, sedikit menyinggung tentang ya isi buku ini. Kemudian beliau menyebutkan kenapa beliau menulis syarah ini. Kata beliau, raghbatan fi thawabi bi nashril ilm. Iya, sebagai bentuk raghbah, ya, semangat dan harapan untuk memperoleh pahala di sisi Allah dengan menyebarkan ilmu. Karena sesungguhnya ilmu ini ya di antara sesuatu yang akan bermanfaat bagi seorang mayit tatkala dia diletakkan di dalam kuburnya. Oleh karena itu kata beliau, ahbabt, saya ingin, saya suka ya untuk udilia bidalwi. Ini maksudnya untuk memasukkan timba. Apa artinya? Untuk berpartisipasi. Ya, ikut di dalam berpartisipasi, di dalam mensyarah buku ini. Ya, bersamaan dengan itu atau bersamaan dengan ajiznya saya, ketidakmampuan saya, dan kelemahan dan sedikitnya ilmu saya. Subhanallah, tawadhu dari beliau. Ya, makanya saya menulis syarah
untuk mandhumah ini. Ini sebab beliau menuliskannya. Yang dimana syarah ini kata beliau fihi hallun li mushkiliha. Terdapat cara atau metode untuk menjelaskan apa yang muskil di dalam nazam ini dan juga menjelaskan tentang hukum-hukum ilmu tajwid. Tayyib. Yang dimana syarah ini aku ambil dari iddat syuruh wa maraji, dari berbagai macam syarah-syarah yang lainnya dan marja yang lainnya, ya kan, sumber yang lainnya di dalam ilmu tajwid yang insya Allah akan datang penyebutannya di jadwal yang terakhir dari kitab ini, ya. Dan aku namakan kitab ini, syarah ini, dengan Aisar al-Aqwal fi syarhi Tuhfat al-Atfal. Tayyib, ikra. Ra'aitu an ataqaddama syarha bi dzikri tarjamatin lin-nazimi wa dzikrin limanzumatihi kamilatan liyashula hifzuha liman arada dzalika wa dzikrin lil mabadi'il asharati wa ghairi dzalika mimma yahsulu bihi naf'u. Tayyib. Kemudian beliau menjelaskan apa yang akan beliau mulai dengannya kitabnya. Kata beliau, wa ra'aitu an ataqaddama syarha bi dzikri tarjamatin lin-nazimi rahimahullah. Dan saya melihat ada baiknya saya memulai syarah ini dengan menyebutkan tarjamah biografi dari nazim itu sendiri rahimahullah. Kemudian menyebutkan mandhumahnya, bait-bait syairnya secara kamil, secara keseluruhan. Kenapa? Liyashula hifdzuha liman arada dzalik. Agar kiranya orang yang ingin menghafalnya akan mudah di dalam menghafalkannya. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan mabadi al-asyarah. Ini yang kita dikenal dengan apa? Mabadi al-ilm al-asyarah. 10 pendahuluan dalam ilmu. Ini kita sudah sebutkan di dars usul fikih, dars tajwid. Siapa yang hafal baitnya? Ada yang hafal? Taib, lain kali insyaallah. Kemudian beliau bilang, setelah itu saya akan sebutkan mabadi al-asyarah wa ghairi dzalik, dan selain darinya mimma yahsulu bihin nafa', dari apa-apa saja yang akan menghasilkan manfaat. Taib, yang terakhir baca. Nas'alullahal karim subhanahu an yanfa'a bihadza syarhi kama nafa'a bin nazmi wa an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karimi wa an yaktuba lana wa liqari'ihi darajatil ula minal jannati innahu qaribun mujibun walhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib, kemudian yang terakhir dari muqaddimah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberkahi tulisan beliau dan menjadikannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dan aku memohon kepada Allah yang maha mulia subhanah, zat yang aku senantiasa bertasbih mensucikannya. Karena subhana ini i'rabnya apa? Maf'ul mutlak dari amil yang dihapus. Apa takdirnya? Usabbihuhu subhanah. Ini kan? Zat yang aku senantiasa bertasbih kepadanya. Ini kan? Agar kiranya ia menjadikan buku ini bermanfaat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nazamnya sendiri bermanfaat di tengah manusia. Dan aku mohon kepadanya agar kiranya menjadikan amalan ini khalisan liwajhihil karim, ikhlas, hanya mengharap wajahnya. Dan aku memohon kepadanya agar kiranya ia menuliskan untuk kita dan untuk siapapun yang membaca kitab ini derajat yang paling tinggi dari surganya. Karena sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha dekat, lagi maha menerima, mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu raji afwi rabbih Abu Amr Bilal bin Haidar, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa dhurriyyatihi wa li ikhwanihi wa li masyaikhihi, darul hadithi bi Ma'bar
adamallahu naf'ahu al-Yaman, Dhamar Ma'bar. Ya, buku ini ditulis oleh Abu Amr Bilal bin Haidar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, keluarga beliau, saudara-saudara beliau dan guru-guru beliau. Beliau tulis kitab ini di Darul Hadits Ma'bar di negeri Yaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabadikan manfaatnya. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Tarjamatun Nazim Ismu wa Maulidu wa Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi al-Jabduri asy-Syahiri bil Afandi ulida bitontada tonto haliyan fi Rabi'il awwal sanatan bid'in wa sittina ba'dal mi'ati wa alfin minal hijratin nabawiyyati ala sahibiha salatu wassalam. Baik, kemudian beliau memulai pembahasan selanjutnya dengan membawakan tarjamah atau biografi dari Nazim, pemilik matan, pemilik nazamnya. Kata beliau, ismuhu wa mauliduh, nama dan tanggal lahir beliau, sekaligus beliau akan menyebutkan tempat lahirnya. Kata beliau, An-Nazim, beliau adalah Syekh Sulaiman ibn Husain ibn Muhammad ibn Shalabi al-Jamzuri Asy-Syahir, yang masyhur, yang terkenal, bil Afandi, dengan nama Afandi. Wulida bi Tonto haliyan. Beliau dilahirkan di kota yang dinamakan Tontada, yang sekarang dinamakan dengan kota apa? Tonto. Ya, dan ini salah satu tempat di Mesir. Ya. Dan ini disebutkan juga oleh para ulama memang merupakan negeri para qurra. Negeri para qurra. Ya. Beliau dilahirkan tepat pada Rabi' al-Awwal. Ya, Rabi' al-Awwal min al-Hijrah. Tapi hanya saja tidak ada yang mengetahui kapan pastinya. Sampai tidak disebutkan tanggalnya, bahkan tidak dipastikan kapan tahun lahirnya. Makanya disebutkan sanata bid'in wa sittina ba'dal mi'ati wal alf minal hijrah. Tahun atau sekitar tahun 1163 sampai 1969. Perhatikan bid'ah. Bid'ah itu apa? Angka antara 3 sampai 9. Nah, kemudian caranya antum menerjemahkan angka itu, terjemahkan dari yang paling besarnya. Ya kan, karena dia dibalik ini. Caranya sebut itu dari satuannya dulu. Sanata bid'in, satuannya ini. 3 sampai 9. Kemudian puluhannya, wasitin, 60. Kemudian ratusannya, ba'dal mi'ah, 100, wal alf, 1000. Nah, caranya menerjemahkan balik dia. Mulai dari ribuannya. Nah, beliau dilahirkan sekitar tahun berapa? 1163 sampai 1169. Tidak tahu kapan pastinya. Iya. Taib, Iqra setelahnya. Wal Jamzuri nisbatan ila Jamzuri wa hiya baladu abil murtajamilah Abil Mutarjam. Mutarjamilahu. Taib. At-tabi'atu li muhafazatil Manufiyah. Taib. Bijumhuriyati Misrul Arabiyyati. Taib. Kemudian kata beliau, adapun Al-Jamzuri, nisbah beliau nisbatan ila Jamzur. Ini nisbah penyandaran kepada Jamzur. Wahya baladu abil mutarjam lahu. Dan ini adalah negeri bapaknya. Al-mutarjam lahu itu apa? Yang diterjemahkan, yang disebutkan biografinya ini. Siapa itu? Ya beliau sendiri. Berarti kalau dibilang abil mutarjam lahu, bapaknya beliau.
Jamzur ini adalah negeri bapaknya. Ya, yang dimana Jamzur ini sekarang ikut ke dalam muhafadzah provinsi Al-Manufiyah, ya, di Mesir, di Mesir Al-Arabiyah. Tayyib, baca lagi. Kita selesaikan ini. Syuyuhuhu. Wa qad kana al-mutarjam laha Syafi'i Lahu. Wa qad kana al-mutarjam lahu. Ini satu kalimat ya, satu kata ini. Mutarjam lahu. Maknanya ini sempurna kalau dia ditarkib. Jangan dipisah. Wa qad kana al-mutarjam lahu Syafi'i al-madhhabi. Tafaqqaha ala masyayikh katsirina bitonto wa minhum an-nur nurul mihiyah wa kadza asy-syaikhul mujahidul ahmadi wa huwa man laqabahu bil afandi. Tayyib. Kemudian kata beliau di antara guru dari Nazim rahimahullah, beliau terkenal bahwa beliau termasuk dari ulama Syafi'iyah yang bermadhab Syafi'i. Beliau tafaqqaha, belajar ya dengan banyak dari masyayikh negeri Tonto, negerinya sendiri. Dan di antara masyayikh beliau adalah An-Nur Al-Mihi. An-Nur Al-Mihi. Ya. Dan begitu pula Asy-Syaikh Mujahid Al-Ahmadi. Asy-Syaikh Mujahid Al-Ahmadi. Al-Ahmadi afwan. Dan disebutkan bahwa Asy-Syaikh Mujahid ini adalah asyhar syuyukhi. Syekh beliau yang paling terkenalnya. Ya kan? Bahkan beliaulah yang memberikan lakop kepada Nazim dengan apa? Afandi. Dengan Afandi. Dan ikhwas sekalian, faedah saja tentang bab at-talqib, memberikan lakop, ya kan? Di antara manfaatnya itu sebagai bentuk tasyrif, ya, pemuliaan kepada seseorang. Ya, dan khususnya apabila seorang guru memberikan lakop kepada muridnya. Nah, ini akan apa? Menambah semangatnya di dalam belajar. Iya. Maka hendaknya juga orang yang memberikan lakop ini hendaknya diberikan lakop dengan apa? Dengan lakop yang baik, yang memiliki makna yang baik. Ya kan? Karena ini juga termasuk doa untuk orang yang diberikan lakop. Iya. Bahkan para sahabat mereka sangat bersemangat di dalam mencontoh salah satu sunnah Nabi ini. Ini kan? Nabi SAW dulu memberikan lakop kepada para sahabatnya. Bahkan Nabi pernah memberikan lakop kepada apa lagi namanya? Iya, kepada para sahabatnya. Saya lupa siapa sahabatnya namanya. Intinya seperti itu. Dan yang paling pentingnya seorang guru tatkala dia memberikan lakop kepada muridnya, ini bisa menambah semangat muridnya. Iya kan? Karena salah seorang ulama, iya kan? Pernah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sementara dia menulis, dia didatangi oleh gurunya. Iya. Kemudian dia berkata, tulisanmu itu seperti tulisannya para muhaddis. Lihat. Ini kan, ini salah satu bentuk pujian. Ini kan? Salah satu bentuk pujian kepadanya. Nah, dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tatkala mendengar pujian ini, akhirnya beliau tambah semangat dalam belajar. Ini kan? Akhirnya apa? Jadilah Al-Imam Adz-Dzahabi hari ini. Nah, ini bagaimana seorang guru yang memuji muridnya. Ya kan? Ya, bukan dalam maksud apa? Ya, terkadang dia itu bermaksud untuk apa? Menyemangati muridnya. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan melakobinya, memberikan lakop kepadanya. Kan ini juga doa. Mafhum ini? Thayyib. Kemudian selanjutnya, qala al-Imam Ali ad-Dabba'i rahimahullah fi hasyiyatihi ala Fathil Afqal. Afal. Thayyib. Hiya kalimatun turkiyatun yusharu biha lit-ta'zimi illa annahum yasta'milunaha bil mimi
بدل الياء غالبا لقبه به سيدي مجاهد المتقدم. Taib. Kemudian kata beliau ingin jelaskan makna dari laqab ini, Al-Afandi. Iya. Qala al-Imam Ali Ad-Dabba'i rahimahullah fi hasyiyatih ala Fathil Aqfal, hiya kalimatun Turkiyah. Disebutkan oleh al-Imam Ali Ad-Dabba' di dalam hasyiyahnya, catatan kakinya terhadap Fathi Al-Aqfal, ya kan? Kalimat afandi atau kata afandi ini aslinya adalah kata Turki, bahasa Turki. Iya. Yang digunakan untuk apa? Lita'dhim. Hanya saja bahasa aslinya ini atau orang-orang Turki ya, mereka menggunakan kata ini dengan mim sebagai pengganti ya. Berarti bagaimana bunyinya? Afandim. Taib. Sementara ya, yang beliau diberikan ini apa? Dengan ya. Ini pun ghaliban kebanyakannya. Dan yang memberikan laqab ini untuk beliau adalah Sayyid Al-Mujahid Al-Mutaqaddim. Ini yang dimaksud sebelumnya, Mujahid Al-Ahmadi rahimahullah. Taib, yang terakhir ini masih ada waktu? Ta'alifuhu. Panjang itu anunya, alifnya. Ta'alifuhu. Walil mutarjami lahu ta'alifu nafi'atun qayyimatun katufatil atfali fi tajwidil qur'ani wa ma baina yadayka syarhun laha wa fathil aqfali bi syarhi tufatil atfali wa fathil rahmani bi syarhi kanzil ma'ani tahriril hirzil amani fil qiraati sab'i wa ghairiha. Taib, kemudian beliau menyebutkan ta'alif, karangan-karangan nazim. Kata beliau, dan nazim itu sendiri ya disebutkan bahwa dia memiliki ta'alif, karangan-karangan yang nafi'ah qayyimah, bermanfaat, seperti Tuhfatil Atfal fi tajwidil Quran wa ma baina yadayka syarhun laha, seperti Tuhfat Al-Atfal yang dimana kitab yang kita pelajari sekarang ini adalah syarahnya, ya. Kemudian Fathil Aqfal bi syarhi Tuhfatil Atfal, beliau mensyarah kitabnya sendiri. Wal Fathir Rahmani bi syarhi Kanzil Ma'ani tahriri hirzi al-amani fi al-qiraat as-sab', kitab yang membahas tentang qiraah yang 7, wa ghairiha, dan yang selain darinya. Taib. Wafatuhu wa amma an wafatil mutarjami lahu falam yu'sar ala tarikhi wafatihi fima wuqifa alaihi walakin alladhi dzukira annahu kana hayyan amma. Ya, taib, belajar Alvin. Ini caranya antum sebut, bisa antum sebut dari belakang, dari satuannya, ya kan? Ama thamanin wa tis'ina ba'da al-mi'ati wal alf, sama seperti beliau tadi. Atau bisa antum baca dari kiri, ya kan? Dari kiri bisa, ya, ami alfin wa mi'ah, tapi hanya saja repotnya kalau dari kiri satuan dan puluhannya antum harus tetap balik dia. Antum paham? Jadi cara bacanya ami alfin 1000, wa mi'ah 100, puluhannya tetap antum balik. Wa thamanin wa tis'in. Repot, ya kan? Bagus dari kanan saja. Ami thamani wa tis'in ba'da al-mi'ati wal alf. Begitu. Yang penting antum hafal angka-angka. Kan? Coba, bismillah. Dzukira annahu kana hayyan aman zamanin wa tis'ina ba'da mi'ati wa alfin. Masya Allah. Wa qad dzakara Syekh Ahmad bin Ismail fi tahqiqihi li
بفتح أقفال أنه وجد في أحد المخطوطات المترجم له أنها انتهى من تأليفها عام 3 عام 3 عام 3 Gimana cara baca? Ingat kaidah kalau dia bersama. Amma 13 Ba'da al-mi'ah. Dia bentuknya apa ini? Thalith ashar. Ya kan? Ba'da mi'atain wal alf. Baik, selanjutnya. Wa'ala hadza naqulu kana Baca saja. Sesuai dengan antum tahu saja, tidak masalah. Kana hayyan aman Salasa ashar wa ba'da mi'atain wa Tayyib. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa askanahu a'lal jinan wallahu a'lam. Tayyib, kemudian terakhir beliau menutup dengan membahas tentang wafatnya beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, adapun tentang wafatnya al-mutarjam lah, yakni an-nazim sendiri, maka tidak didapatkan kepastian tentang kapan tanggal atau tahun wafatnya beliau. Ya, sebagaimana yang telah diteliti. Hanya saja yang disebutkan di dalam tarikh sejarah bahwasanya beliau itu hidup sekitar tahun 1198 dan disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Ismail di dalam tahqiqnya terhadap Fathil Aqfal, syarahnya beliau ini, bahwa didapat ya makhtutat nuskho ini, ya lembaran-lembaran terakhir ini dari seorang mutarjim, bahwasanya beliau atau akhir dari ya tulisan beliau ini itu pada tahun 1213. Kan? Maka di atas ini kita simpulkan bahwasanya beliau pernah hidup pada tahun 1213. Kenapa? Karena masih didapati tulisan beliau. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang luas dan menempatkan beliau ke surganya yang paling tinggi. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.